Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ghafurur rahim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Udara yang kita hirup berasal darinya, harta benda yang kita miliki berasal darinya, ruang dan waktu yang kita gunakan saat ini berasal darinya, dan rasa cinta yang kita rasakan saat ini berasal darinya. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa langit dan bumi, yang berkuasa atas segalanya. Dan sepandai-pandai malaikat menghitung bintang-bintang di langit, pasir-pasir di lautan, tetapi malaikat tak dapat menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada kita semua, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Yang kedua, salam beriringan salawat tak lupa kita kirimkan kepada putra padang pasir kita, yang Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitaran Ka'bah jatuh tersungkur. Ia adalah tokoh revolusioner Islam, seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang pengajak yang tak pernah menginjak, dan seorang moderator yang tak pernah berbahasa kotor. Ia adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah nabi yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Muhammad, diturunkan ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baiklah, saya berdiri di hadapan hadirin sekalian hanya untuk menyampaikan risalah Rasulullah yang berbunyi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, yang insya Allah saya beri judul Pentas Sandiwara. Bumi adalah tempat sandiwara dipentaskan. Satu demi satu manusia dilahirkan dan diberi peran, sementara sang sutradara menyaksikan dengan detail kelakuan aktor dan aktrisnya. Dan bagi mereka yang berakting sesuai dengan skenario Tuhan, maka gaji akan dibayarkan berupa catatan pahala. Sementara bagi mereka yang berakting secara amburadul dan melabrak skenario, maka gaji akan dibayarkan berupa catatan dosa. Sebagaimana dalam Quran surah Muhammad ayat 36 yang artinya, sesungguhnya kehidupan di dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala dan tak akan meminta harta-hartamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, bumi sebagai pentas, manusia sebagai aktor, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sutradaranya. Lalu apa skenarionya? Skenario Allah tak lain dan tak bukan adalah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasul. Suatu ketentuan dan ketetapan agar alur cerita kehidupan bisa dipandu dengan baik dan agar alur cerita kehidupan bisa berakhir dengan happy ending. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, lalu siapa penontonnya? Jika manusia diberi peran dalam pentas sandiwara dunia, maka makhluk selain manusialah yang menjadi peran. Manusia adalah makhluk Allah yang dengan gagah menerima amanah. Sementara di dunia ini masih banyak lagi makhluk yang ketakutan apabila Allah menawarkan amanah. Merekalah yang menjadi penontonnya, yang menyaksikan dengan seksama. Dan apabila manusia memerankan sesuai dengan skenario Tuhan, maka penonton akan tenang dan tak segan-segan memberikan apresiasi kepadanya. Dan apabila manusia memerankan di luar dari skenario Tuhan, maka penonton akan riuh dan marah, bahkan akan melempar apapun yang bisa ia lempar ke atas panggung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika bumi marah, maka gempa pun tak akan terhindarkan. Ketika laut berteriak, tsunami pun meluluhlantahkan sekitarnya. Dan ketika air sedang naik pitam, bisa-bisa ia menenggelamkan manusia dengan banjir bandangnya. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barru wal bahri bima kasabat aydiyan nas, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Akibat perbuatan manusialah alam beserta isinya tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Hutan yang seharusnya dikelola malah digunduli, maka terjadilah longsor. Sungai yang seharusnya dijaga kebersihannya, tetapi sampah diabaikan, maka terjadilah banjir. Dan semua itu tak lain adalah akibat perbuatan manusia yang sudah berani mengabaikan skenario Tuhan. Dan bisa kita amati, tidak ada satupun ajaran Islam yang merugikan manusia. Allah menyuruh kita sholat, dan dalam sains telah membuktikan bahwa betapa hebatnya pengaruh sholat bagi kesehatan jiwa raga manusia. Dan puasa telah menjadi metode peragian yang manjur, dan puasa telah menjadi metode yang aktif untuk mengaktifkan autolisis dalam tubuh. Dan begitu pula sebaliknya, tidak ada satupun larangan Allah yang merugikan manusia dan tidak bermanfaat bagi manusia. Tidak ada satupun larangan Allah yang memiliki mudarat yang luar biasa. Mengapa babi haram? Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa di dalam tubuh babi memiliki zat yang sangat berbahaya, dan Journal of Virology telah menuliskan hasil penelitiannya dengan 12 pakar sains yang dipimpin oleh Dr. Yoshiro Kauka. Mereka berpendapat bahwa di dalam kerongkongan babi terdapat sistem yang menyebabkan bermacam-macam virus seperti virus burung dan virus-virus lainnya, dan mereka berpendapat bahwa dalam tubuh babi terdapat sistem yang menyebabkan kuman-kuman yang sangat berbahaya bagi manusia, dan Allah melarang kita untuk mengkonsumsi babi sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Harramat alaikumul maitatu waddamu walahmu wa ma ahilla bighairillahi bihi, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan disembelih atas nama selain nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang intinya hanyalah berperanlah sesuai dengan skenario Tuhan dan bersabarlah dalam ketaatan dan keimanan. Sungguh, pementasan kali ini tidak akan lama, dan bersabarlah atas pentas sandiwara dunia ini. Dan kematian adalah titik di mana sang sutradara mengatakan cut dan waktu pementasan kita telah selesai. Waktunya mempertanggungjawabkan segala kelakuan kita di dunia, dan waktunya menerima gaji berupa surga maupun sanksi berupa neraka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salata sunatan